Sesekali, Ukraina muncul dengan strategi yang sekilas tampak gila, namun sangat efektif saat dijalankan. Saat ini, kita melihat strategi itu dijalankan. Ukraina telah menemukan titik lemah paling aneh dalam mesin militer Rusia dan mereka menyerangnya dengan penuh semangat, bukan kilang minyak. Di sini tidak akan ada serangan ke depot minyak, truk tangki, atau truk suplai. Ukraina telah menargetkan jaringan pos Rusia. Dengan begitu, Ukraina membuat rakyat Rusia sangat menderita hingga mereka berbalik melawan Putin karena memulai invasi gilanya itu. Semuanya bermuara pada satu kata, wildberries. Sering dijuluki Amazon Rusia, wildberries merupakan bagian penting ekonomi Rusia. Seperti yang akan Anda ketahui, juga bagian penting dari militernya. Perusahaan ini sangat besar, kini bernilai lebih dari 12 miliar dolar. Wildberries melakukan sekitar 4 juta pengiriman setiap hari, yang jika digabung mencapai 1,46 miliar pengiriman per tahun. Mereka menjual hampir semua barang. Banyak bisnis kecil di Rusia bergantung pada Wildberries untuk tetap beroperasi dan menjalankan usaha. Perusahaan ini adalah salah satu dari sedikit perusahaan di Rusia yang bisa mendapatkan produk yang seharusnya kena sanksi, termasuk barang-barang yang ditawarkan oleh merek-merek besar, drone, dan beberapa komponen tertentu yang kebetulan bisa digunakan untuk kepentingan militer. Orang Rusia pada umumnya hanya melihat ini sebagai versi Amazon mereka. Ukraina melihatnya sebagai sasaran, dan selama beberapa hari terakhir, Ukraina telah membidik Wildberries dengan serangan drone berulang kali yang membakar gudang-gudang perusahaan itu hingga rata dengan tanah. Akhir pekan lalu, mulai 18 Juli, Ukraina menyerang gudang Wildberries di Elektrostal yang hanya berjarak beberapa kilometer dari Moskow. Gudang tersebut terbakar. Serangan lanjutan terjadi di Kotovsk, wilayah Tambov, Rusia, sekitar 400 km dari perbatasan Ukraina, menghancurkan gudang kedua. Korban jiwa tercatat. Rusia mengklaim lebih dari 80 orang terluka dan 8 tewas dalam serangan-serangan awal ini, sementara rekaman media sosial menunjukkan kedua gudang hampir hancur total. Lapor Washington Post. Ukraina tidak berhenti. Pada 22 Juli, Euromaidan Press melaporkan bahwa Ukraina juga telah menyerang gudang Wildberries di Krasnodar. Hingga 30 ledakan terdengar di fasilitas yang diduga gudang terbesar keempat milik perusahaan itu. Rekaman dari serangan tersebut menunjukkan hasil yang sama seperti serangan-serangan sebelumnya. Kebakaran besar berkobar dan pilar-pilar asap hitam pekat yang mengerikan membubung beberapa kilometer ke langit. Di Nevenomysk, wilayah Stavropol Krai, fasilitas Wildberries lainnya terkena serangan drone Ukraina. Gudang itu juga terbakar, menempati peringkat ke-6 terbesar di jaringan perusahaan. Rekaman itu membuktikannya ada yang lain. Hanya 1 atau 2 hari sebelum serangan terbaru ini, Ukraina juga telah menargetkan kawasan logistik Yuzhny Vrati di Domodedovo. Itu kompleks lain yang dipakai Wildberries. Di Kolodino, serangan dilaporkan terjadi di pusat penyortiran Wildberries, yang menurut Euromaidan Press, sebagian menghancurkan 2 gudang besar. Kali ini, Wildberries menyangkal adanya kerusakan serius. Hal ini didukung intelijen sumber terbuka yang tidak bisa mengonfirmasi kebakaran di lokasi itu. Ada rumor Ukraina menargetkan fasilitas Wildberries lain di Podolsk, wilayah Moskow, meski belum dikonfirmasi saat video ini dibuat. Kita tidak melihat serangan yang terisolasi di sini. Ini kampanye untuk menjatuhkan padanan Amazon di Rusia. Skala kerusakan ekonomi yang terjadi sangat besar. Saat ini perkiraannya berada di kisaran 2 miliar dolar dalam hal jumlah produk yang hilang menurut laporan Kiev Post. Tambah 300 juta dolar lagi untuk biaya pembersihan puing terbakar di gudang dan perbaikan. Dan Wildberries menghadapi masalah yang cukup besar. Lebih dari 1/6 dari seluruh nilai perusahaan hangus akibat serangan Ukraina. Wildberries mengumumkan skema kompensasi bagi keluarga korban tewas atau terluka dalam serangan dengan 12.000 dolar untuk korban luka, 25.000 dolar untuk korban tewas. Itulah harga nyawa manusia di Wildberries. Rusia sangat marah atas kejadian yang baru terjadi di seluruh wilayahnya. Tanpa sedikit pun ironi, Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan teroris. Di Tambov, Gubernur Yevgeny Pofushov menyebut penghancuran gudang Wildberries sebagai serangan teroris terbesar dan paling tidak manusiawi terhadap wilayah kami. Grigori Karasin, yang merupakan Ketua Komite Urusan Internasional Dewan Federasi Rusia, mengatakan berbagai kata dan sebutan terlintas di benak ketika menilai tindakan seperti itu. Saya akan membatasi diri pada satu, aib. Menambahkan, saya yakin bahwa respons kita akan cepat dan tegas.
Anda mungkin mengira mereka ada benarnya. Lagi pula, Wildberries tampak seperti bisnis sipil yang berfokus pada konsumen. Pekerja gudang itu bukan tentara, melainkan warga Rusia biasa yang hanya menjalankan tugas mereka. Tentu saja ada aspek area abu-abu secara moral dalam serangan terbaru Ukraina. Setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Namun, kisah nyata tentang Wildberries dan alasan serangan Ukraina terbaru jauh lebih kompleks. Ini bukan cerita Ukraina menyerang Amazon versi Rusia. Kisah ini tentang balas dendam, transaksi gelap perlengkapan militer, dan penderitaan ekonomi, serta tekanan psikologis. Semua itu berpadu untuk menunjukkan kepada kita realitas serangan ke Wildberries. Kita akan mulai dengan balas dendam. Di sini kita melihat kemunafikan Rusia. Sementara para gubernur dan pejabat tinggi berteriak terorisme dan bertindak seolah-olah apa yang baru saja dilakukan Ukraina itu, entah bagaimana, belum pernah terjadi selama 4,5 tahun pertempuran. Mereka semua dengan mudah mengabaikan fakta bahwa Rusia telah melakukan serangan-serangan seperti ini. Hampir sejak saat Putin menyadari bahwa apa yang disebutnya operasi militer khusus itu tidak akan semudah yang ia jual kepada rakyat Rusia. Menurut Kiev Post, Rusia kerap menyerang fasilitas sipil, terutama yang terkait logistik. Sebagai bagian strategi utama selama invasi, ratusan ribu meter persegi fasilitas logistik telah dihancurkan. Ratusan ribu ton bantuan kemanusiaan, obat-obatan, buku-buku, persediaan makanan, dan jutaan barang serta paket telah hilang. Demikian pernyataan media tersebut. Media tersebut juga menunjukkan bahwa Rusia secara aktif telah berupaya melumpuhkan layanan pos swasta dan publik Ukraina. Lebih dari 400 kendaraan pos Ukraina telah dihancurkan, beserta ratusan cabang layanan pos nasional negara itu. Perusahaan pengiriman swasta juga tidak luput. Nova Pochta, salah satu perusahaan logistik swasta terbesar di Ukraina, telah kehilangan 400 gudang sortir, terminal, dan cabangnya, mengakibatkan 26 kematian. Rusia menghancurkan terminal sortir terbesar perusahaan itu di Kiev sebulan sebelum Ukraina menargetkan Wildberries. Rusia juga menargetkan pusat perbelanjaan dan distribusi milik perusahaan seperti Epicenter, retail bahan makanan ATB, jaringan supermarket Silpo, dan perusahaan Fozi Cash and Carry. Hanya dalam setahun terakhir, lebih dari 500.000 meter persegi gudang dan terminal pos Ukraina telah hancur akibat serangan Rusia, tambah Kiev Post. Saat Rusia berteriak soal terorisme, Ukraina membalas, berkacalah. Rusialah yang menetapkan standar dalam hal menyerang fasilitas logistik milik swasta. Rusia pertama kali mengklaim serangan ini untuk menghancurkan perlengkapan militer dan mencegah Ukraina mengakses barang yang dikenai sanksi. Ukraina menganggap tindakan mereka pada Wildberries sebagai balas dendam yang sudah lama seharusnya terjadi atas perlakuan Rusia selama lebih dari 4 tahun. Seperti yang disampaikan Ruslan Leviev, analis militer di Conflict Intelligence Team kepada Washington Post. Ini adalah spiral balas dendam yang terus berlanjut. Kalian menyerang kapal tanker bayangan kami akan menyerang kapal kargo kering kalian di Odessa. Kalian menyerang kilang minyak kami menyerang SPBU kalian. Ini adalah evolusi terbaru dari gaya perang saling balas. Ukraina memperingatkan Rusia bahwa jika Rusia memulai konflik logistik domestik, Ukraina siap mengakhirinya. Namun, ini belum benar-benar menjawab soal area abu-abu moral yang disebutkan tadi. Balas dendam itu pantas. Ukraina akan berkata, tapi tetap saja, Wildberries secara nominal adalah perusahaan sipil. Ukraina yang memilih untuk menargetkannya bisa memunculkan klaim bahwa negara itu telah mengkhianati pendekatannya sendiri yang hanya menyerang target-target militer. Hanya saja, kami belum mengungkapkan seluruh ceritanya. Wildberries adalah target militer dan jauh lebih besar daripada yang ingin diakui Rusia ketika mereka berusaha menggambarkan Ukraina sebagai pihak jahat dalam cerita ini. Apa yang akan kami ceritakan akan mengubah segalanya. Dengan serangan-serangan ini, Ukraina telah menyingkap titik-titik lemah tak terduga dalam seluruh strategi militer Rusia. Sebelum lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Kami berikan gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Jika Anda suka, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar video kami selalu tampil di feed Anda. Inilah fakta di balik Wildberries. Perusahaan ini berperan penting dalam mesin perang Rusia sejak invasi Putin. Kunjungan singkat ke portal e-commerce perusahaan ini sudah membuktikannya. Tentu saja, Anda tidak akan menemukan artileri atau rudal dijual di Wildberries. Tapi yang akan Anda temukan adalah pilihan besar barang-barang yang sering disebut sebagai barang penggunaan ganda. Dengan kata lain, produk-produk yang secara masuk akal bisa dijual kepada warga sipil, tetapi jelas memiliki aplikasi militer. Drone ada di mana-mana di Wildberries. Menurut Kiev Post, pencarian kata drone menampilkan banyak halaman berisi drone Mavic 3 dan Mavic 4, di antara banyak lainnya yang banyak dipakai di medan perang sebagai rangka drone FPV di garis depan. Berbicara tentang jenis drone ini, Wildberries secara aktif mengiklankan banyak UAV di platformnya sebagai drone FPV. Pada dasarnya menyatakan bahwa drone-drone ini akan sangat ideal untuk seorang tentara yang ingin mencoba membunuh musuh Ukraina di medan perang. Komponen lain disembunyikan dengan lebih tersamar. Komponen itu bisa ditemukan jika Anda jeli, kata Kiev Post. Pencarian di kategori
yang tampaknya tidak berbahaya seperti elektronik atau suku cadang mobil akan mengungkap sistem penahan muatan dan mekanisme pelepas bom yang dapat dipasangkan pada drone. Bahkan ada drone di bagian anak-anak portal online itu. Dan jika Anda masuk ke bagian pakaian, Anda tidak akan butuh waktu lama sebelum menemukan perlengkapan taktis yang bisa digunakan oleh tentara. Semua perlengkapan ini sebenarnya harus disediakan militer Rusia, tetapi seringkali tidak demikian. Banyak cerita tentang tentara Rusia menggalang dana untuk perlengkapan sejak CNN melaporkan pada Desember 2022 bahwa rakyat Rusia membeli rompi anti peluru dan sepatu bot untuk tentara Putin yang kekurangan perlengkapan. Menurutmu, dari mana produk-produk ini berasal? Perusahaan seperti Wildberries. Jadi, ketika Rusia mencoba mengklaim bahwa Wildberries adalah perusahaan sipil yang seharusnya tidak menjadi sasaran serangan seperti yang baru saja dilakukan Ukraina, fakta bahwa Amazonnya Rusia sebenarnya bagian dari rantai pasokan militer, sama seperti perusahaan pertahanan yang digelontori Kremlin miliaran dolar sengaja ditutupi. Sebenarnya, ini adalah strategi Rusia yang kini justru menyerang kita. Rusia telah mengaburkan batas antara logistik sipil dan militer hingga menjadi seni. Agar Ukraina sulit memilih target, serta para pejabat Rusia yang sadar serangan negaranya ke infrastruktur sipil Ukraina bisa pura-pura kaget dan mengklaim ada terorisme. Faktanya, setiap gudang Wildberries yang terbakar berisi peralatan yang dapat digunakan militer Rusia. Sekarang peralatan itu hancur. Itulah titik lemah Rusia, jaringan logistik gelap yang mengandalkan warga sipil membeli produk penggunaan ganda untuk dikirim ke garis depan telah dihancurkan. Atau bisa dibilang itu titik lemahnya. Ada satu lagi, penghancuran gudang Wildberries berdampak besar pada bisnis kecil Rusia yang bergantung pada perusahaan ini untuk stok barang mereka. Wildberries sendiri memiliki omset tahunan hingga 35 miliar dolar. Artinya, perusahaan ini menyumbang lebih dari 10% perdagangan domestik Rusia, kata Kiev Post. Wildberries sendiri menguasai lebih dari 40% pasar retail di Rusia. Ini bagian penting rantai pasokan bagi ribuan bisnis Rusia. Banyak pengusaha memanfaatkan Wildberries, seperti pemilik usaha kecil memakai Fulfillment by Amazon. Mereka membeli stok dan menyimpannya di gudang Wildberries, lalu menjual stoknya di platform Wildberries. Banyak pemilik usaha di Rusia kehilangan seluruh stok akibat kebakaran dan kini panik, terutama setelah Wildberries mengumumkan tidak akan memberi kompensasi kepada satupun pelanggan yang kehilangan stok akibat serangan Ukraina. Bertahun kerja keras dan jutaan dolar produk milik banyak pemilik usaha kecil hilang begitu saja. Habis sudah teman-teman. Banyak orang akan bangkrut hari ini karena gudang di Krasnodar terbakar. Itu masih terbakar. Teman-teman dari Krasnodar bilang itu benar-benar hancur total. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak tahu. Laporan Kiev Post, salah satu pemilik bisnis ini mengatakan demikian. Yang lain menahan air mata, menyatakan, saya sudah ingin operasi militer khusus ini berakhir. Begitu banyak orang yang meninggal. Dan begitu banyak pengusaha yang menderita. Sekarang kami perlu melapor ke otoritas pajak. Saya tidak tahu harus berkata apa atau harus berbuat apa. Saya ingin operasi militer khusus ini berakhir. Itu adalah pernyataan yang sangat penting terkait dengan tujuan lain yang ingin dicapai Ukraina dengan penghancuran gudang Wildberries yang akan kita bahas nanti. Terkait dampak ekonomi, saat ini adalah masa terburuk bagi usaha kecil Rusia menghadapi serangan berat seperti ini. UKM di Rusia kesulitan karena perang Putin menyedot sumber daya seperti tenaga kerja dan uang tunai yang dibutuhkan untuk bertahan. Pada 15 Mei, Moscow Times melaporkan bahwa 209.000 UKM telah dilikuidasi di Rusia selama kuartal pertama tahun 2026, yang merupakan peningkatan 9% dibandingkan angka tahun sebelumnya. Retail merupakan salah satu sektor yang paling terdampak, tempat para pelaku usaha pengguna Wildberries berada. Suku bunga tinggi, pajak, dan turunnya permintaan konsumen menjadi alasan kegagalan bisnis ini. Pemilik UKM di Rusia sudah membayar mahal akibat perang yang dipicu Putin. Inflasi telah meroket di negara itu. Rubel termasuk salah satu mata uang paling tidak stabil di dunia. Setiap keputusan Putin bisa menaikkan atau menurunkan nilainya. Sanksi-sanksi sangat memberatkan bisnis-bisnis ini, dan banyak orang di Rusia percaya bahwa ekonomi sipil telah tertinggal karena pengeluaran militer Rusia naik menjadi 8% dari produk domestik bruto negara itu. Tambahkan kehancuran fasilitas Wildberries besar ke situasi ini, dan UKM Rusia akan makin menderita, dan dampaknya pun meluas. Ekonomi Rusia yang sudah runtuh di bawah beban invasi ke Ukraina. Gelombang 4 kebangkrutan sudah diperkirakan oleh Ketua Serikat Industriwan dan Pengusaha Rusia, Alexander Shokin. New Voice of Ukraine melaporkan menanggapi berita Bank Sentral Rusia mempertahankan suku bunga acuan di 14,25%. Gelombang kebangkrutan kini hampir pasti terjadi.
Ratusan bahkan mungkin ribuan UKM yang tak terhitung jumlahnya baru saja melihat stok mereka terbakar di gudang Wildberries. Kami yakin serangan lain akan menyusul. Itu membawa kita ke alasan terakhir Ukraina menyerang fasilitas Wildberries. Tekanan psikologis pada masyarakat yang akhirnya berdampak pada Putin. Sejak memulai perangnya, Putin berusaha meyakinkan rakyat Rusia bahwa mereka tak perlu khawatir. Pertempuran terjadi ratusan kilometer jauhnya, katanya kepada mereka. Ini akan jadi pertempuran di televisi mereka, bukan di tanah mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bertahan dan membiarkan militer Rusia melakukan apa yang katanya paling mereka kuasai. Sejak saat itu kita mengetahui bahwa yang paling bisa dilakukan Rusia adalah gagal mencapai tujuan militernya. Ukraina telah menjadi kekuatan serangan jarak jauh yang tangguh selama 4,5 tahun terakhir. Penghancuran gudang Wildberries mungkin menjadi pengingat paling menghancurkan dalam beberapa tahun terakhir bagi rakyat Rusia yang lelah perang, bahwa perang yang dimulai Putin kini telah sampai ke depan pintu mereka. Kremlin tak bisa menyembunyikan hal ini. Penghancuran gudang-gudang ini akan berdampak pada jutaan warga Rusia. Orang-orang yang kemarin baik-baik saja, hari ini akan bangun dalam keadaan bangkrut. Dan semua ini adalah bagian dari rencana Ukraina untuk menciptakan begitu banyak kemarahan terhadap Putin di antara rakyatnya sendiri, sehingga mereka akan mendesaknya untuk mengakhiri perang. Apakah kamu ingat seruan pilu pelanggan Wildberries yang hanya ingin operasi militer khusus segera berakhir? Itulah tepatnya yang ingin dicapai Ukraina. Perasaan itu, suasana hati itu. Buat semuanya gelap, Putin akan menanggung akibatnya. Seperti kata Andrei Pivovarov, aktivis Rusia di pengasingan, efek utama serangan ini bersifat psikologis. Ketika Moskow dan wilayah Moskow melihat asap tebal membumbung di atas pusat logistik utama yang dikenal oleh jutaan orang, itu memberi kesan lebih kuat dibanding laporan kering, terutama saat jelas serangan semacam itu tak bisa dicegah. Putin sudah merasakan tekanan. Pravda pada 19 Juni melaporkan jajak pendapat internal di Rusia menunjukkan lebih dari 60% warga Rusia lelah dengan perang Putin yang tak kunjung berakhir. Mereka tidak menginginkannya lagi. Mereka hanya ingin hidup normal lagi. Tingkat persetujuan Putin juga anjlok. Media yang sama melaporkan pada 17 Juli bahwa tingkat persetujuan Putin turun menjadi 66% dalam penurunan tercepat sejak awal invasi. Jangan terkecoh angka ini, karena kebanyakan pemimpin di negara-negara demokratis pasti senang melihatnya. Putin adalah seorang otokrat. Opini publik di Rusia dianggap begitu terkendali hingga tak ada yang berkata buruk tentangnya. Namun, sepertiga warga Rusia mengaku tidak puas dengan pemimpinnya. Kemungkinan masih banyak lagi yang merasakan hal yang sama, tetapi belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Serangan ke gudang Wildberries semakin memicu kemarahan terhadap Putin. Rusia akan menyalahkan Ukraina. Rusia akan membangun narasi terorisme, tapi ini tak berarti bagi pengusaha bangkrut atau tentara di garis depan yang tak lagi mendapat perlengkapan karena warga di kampung tak mampu membelinya. Apa yang kita lihat di sini adalah evolusi dalam strategi serangan jarak jauh Ukraina. Fasilitas minyak dan pangkalan militer masih akan tetap diserang. Beberapa terjadi di hari yang sama saat gudang Wildberries terbakar. Namun Ukraina baru saja menambah jenis target baru dalam daftarnya. Setelah gagal dalam invasi awal, strategi Rusia adalah bertahan lebih lama dari Ukraina sambil menjaga stabilitas domestik untuk mendukung invasi Putin. Kini, stabilitas ini terancam serius dan yang pertama masih sangat jauh. Terutama karena NATO menjanjikan 80 miliar dolar ke Ukraina dalam beberapa tahun. Jadi, meski Wildberries bukan hanya soal menekan salah satu bisnis swasta terbesar Rusia, kebakaran gudang berdampak pada semua yang menjaga mesin perang berjalan. Putin kini mulai merasakan panasnya api itu. Dengan serangan Wildberries, Ukraina menunjukkan bahwa mereka terus mengembangkan pendekatan untuk menghadapi Rusia. Perkembangan penting namun berbeda baru saja terjadi di pesisir Crimea. Drone tempur Ukraina baru melakukan serangan yang layak masuk film, dan mereka melakukannya dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, kami memiliki video yang membahas apa yang kami ketahui tentang serangan itu dan apa artinya bagi masa depan semenanjung yang dianeksasi. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan liputan langkah jenius Ukraina berikutnya. Terima kasih telah menonton.